Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Ardi Fantur di acara Pojok Ngalor Ngidul. Kali ini saya ditemani oleh Pak Donatus Nador, Halo, pencinta budaya Manggarai. selamat Ada jumpa lagi. tamu istimewa, Om Halo, Marshall selamat Pope. malam. Selamat malam Pak Donatus, selamat malam Om Pope. Kali ini kita ngalor ngidul soal peristiwa yang cukup menarik di pekan ini. Ada peraih emas atlet Muay Thai dari NTT, Susanti Ndapataka. Menariknya, Susanti ini saat dia tiba di Kupang, dia disambut dengan naik oto pick up berwarna gelap, berwarna usang. Ini mengingatkan saya dulu akan pengalaman naik oto pertama di Manggarai. Oto pertama yang masuk ke kampung saya dulu adalah oto truk pasir. Jadi itu oto itu baknya tinggi, jadi bisa muat pasir yang cukup banyak di dalamnya. Tapi saya dulu naik pertama karena tidak tahu gimana naik oto, gimana naik mobil. Saya naik langsung berdiri di tengah. Ketika oto truknya jalan, saya terjungkal ke belakang. Itu pengalaman yang masih saya ingat dan cukup menyakitkan ya, karena badan jadi biru-biru. Pak Donatus mungkin punya kesan soal naik oto dulu di kampung. Bisa diceritakan Pak Donatus? Ya, naik oto ya pasti punya kesan lah ya. Saya teringat hampir setiap kali kita bolak-balik ruteng, pemandangan yang sama selalu terjadi. Misalnya kita itu naik sama-sama dengan hewan ya. Di dalam otokol itu Otokol ya. otokol tempat bagian paling belakang itu bagiannya anjing, babi, sapi, karung padi dan lain sebagainya, kerbau, sapi, pokoknya macam-macam lah. iya. Nanti di dalamnya juga sekali bunyi musik dangdut ya, sesuai selera sopir. Iya. Bunyi anjing juga ada, babi yang teriak juga ada. Jadi rame sekali. Tambah orangnya lagi nyanyi sambil Nyanyi, jalan. Kenek dan penumpang yang kebanyakan itu kadang di atas atap ya. di atas atap dan lain sebagainya. Memang seru kalau naik oto di Manggarai ya, seru ya. Pengalaman tak terlupakan, bukan hanya sekali tapi sering kali ya. Jadi keseruannya itu karena ada musiknya, ada suara musik, babinya, ada suara babi, ada suara kerbaunya, sapi, ayam. Di bawah tempat kita duduk itu penuh dengan beras ya. Dedap. Nanti sampai tempat tujuan, setiap kali mau bongkar yang di bawah itu kita turun dulu, kemudian naik lagi, turun Kalau lagi. muat pasir Ya, cukup makan waktu lama ya nunggunya. Jadi rame sekali kalau cerita tentang naik oto di tempat kita di Flores. Oke, Om Pope, bagaimana pengalaman Om Marshall Pope terkait dengan naik oto ini, naik mobil di kampung dulu? Saya teringat di kampung Jopu ya. Di kampung Jopu itu kebetulan saat itu kita jarang sekali oto ya. Nah kebetulan itu satu yayasan yang namanya Sapi Om sendiri, Usman Moko, sopirnya. Ya nama oto waktu itu nama oto itu Oto Kolombo. Oto Kolombo ya. Dan Oto Kolombo ini tugasnya dia kena buat satu proyek untuk menang untuk proyek di kampung. Dan oto ini muatan pasir juga batu. Jadi di saat waktu dia datang, oto ini datang, namanya kita waktu masih anak-anak, kita rame-rame perebutan naik itu oto. Sayang tidak dapat bagian untuk diri di bak-baknya, tapi saya di bodinya oto itu tadi di atasnya. Saking nikmatnya naik oto, baru pertama kali itu, saat oto berjalan lari, saya takut. Kenapa? Angin kencang dari sana toh, angin kencang. Padahal oto lari tidak kencang. Saking tingginya oto itu, saya merasa takut. Akhirnya sampai air mata. Ya. Saking takutnya. Saya teriak, Om berhenti Om, saya takut satu dulu. Tapi oto jalan terus mungkin tidak dengar.
Persis. harus stop. Ternyata naik oto itu bikin pusing kepala ya. Iya, saking takutnya tadi, Hmm. saya pikir itu enak naik oto. Jadi Cuma- dunia itu seperti berputar gitu Iya. saat oto berjalan. Tapi itulah pengalaman saya. Kayu pada ikut lari, berjalan. pada lari, batu pada lari. Om berhenti, saya pukul, tapi Om tidak dengar. Iya, iya. Malah dia lari terus. Ah. Itulah pengalaman saya naik otonya. Oke Om Pope. Nah, Pak Donatus, kalau tadi sudah Pak Marcel jelaskan itu pengalamannya dia. Kalau Pak Donatus lihat gambar Susanti Ndapataka itu naik oto pickup seperti itu, apa yang Pak Donatus bayangkan? Gitu? Kalau tadi Pak Marcel kepala pusing, lihat kayu-kayu juga ikut berlari, ya itu. Kira-kira kalau dalam perspektif Pak Donatus yang saudari Susanti peraih medali emas Muay Thai di PON ke-20 Papua itu apa yang kira-kira? Menarik ya kalau kita mau analisa ya. Dia ini seorang prestasi sampai dapat emas ya. Ya. Tapi naik pick up ya, seperti digambarkan tadi itu. Pick up itu bisa jadi digunakan untuk buat babi dan lain sebagainya. Tapi dengan begitu dia dalam prestasinya yang begitu tinggi, dia tetap bersahaja ya. Rendah hati. Rendah hati ya. Ya. Saja ya. Artinya tidak Kesederhanaan. ada di mana panitia? Kenapa tidak jemput saya? Dia. Saya teringat pada satu sisi, teringat saat Gubernur Leskoda kampanye, dia datang dari Jakarta dengan jet pribadi, tiba di bandara sana, dijemput Tari Kupang. dijemput dengan pagar betis oleh apa? Jadi seorang gubernur datang dengan jet pribadi, datang kampanye ya waktu itu ya, untuk menjadi orang nomor 1. Dan kemudian dia menjanjikan agar kelak NTT menjadi provinsi yang setara bahkan tingkat global ya, dia cita-citanya. Melihat dua pemandangan ini, saya mengingat ini ya NTT. Mestinya setiap yang berprestasi harus diapresiasi ya, karena itu juga bagian dari bagaimana memotivasi anak muda, memotivasi para atlet itu tetap mengembangkan bakat-bakat mereka. Tapi dengan ini kan bisa jadi para atlet kita dari NTT jadi kurang semangat begitu. Jadi peristiwa ini sebenarnya saya pikir ya, bagaimana pemerintah NTT harus ya menjadi pelajaran ya, pelajaran bagaimana memberikan apresiasi terhadap setiap yang berprestasi agar mereka lebih terpacu lagi ya, generasi-generasi berikut juga semakin Semangat, semangat untuk membawa NTT ke arah meraih yang lebih prestasi meraih di prestasi. bidangnya ya. Karena kita sudah pada posisi paling terakhir dalam segi kemajuan toh, ekonominya, pendidikannya paling akhir, korupsinya iya. Tapi begitu ada yang muncul di bidang lain yang bisa menutup hal seperti itu, tapi pemerintah biasa-biasa saja. Saya pikir ini melemahkan semangat generasi muda untuk ya tampil lebih bersemangat lagi dalam kancah lokal, nasional dan internasional. Ini perspektif saya ya Pak Donatus sama Om Pope. Jangan-jangan si saudari kita Susanti Ndapataka ini dulu belum pernah naik truk kayak kita. Jadi ketika dia habis dapat medali emas sampai di bandara, mungkin ditawarin naik ke mobil mewah gitu ya. Tapi dia bilang, saya belum pernah naik truk. Mendingan itu, saya dijemput pakai pick up aja, yang nggak punya atap, ya, bisa bebas nanti saya bisa dilihat oleh anak-anak muda atau orang-orang yang di pinggir jalan yang sedang menunggu saya. Gitu. Jadi mungkin itu alasannya sehingga Ya, bisa jadi. dia dikasih
truk yang dipakai untuk muat pasir. Kalau menurut Om Pope bagaimana Om Pope? Apa memang demikian adanya atau gimana? Ya, saya mengulas kepada tadi ada Ardi mengatakan itu kemauan seperti Ardi bilang tadi bahwa mungkin bisa jadi dia belum pernah naik oto. Bisa jadi. Belum merasakan naik Atau dia pernah naik oto terbuka kayak gitu, tapi kalau dia naik mobil tertutup mungkin dia pusing kayak Om Pope Pusing. dulu. Jadi mendingan terbuka, udaranya leluasa, jadi mungkin dia ada pengalaman muntah. Kalau naik oto pick up kan nggak muntah, mungkin begitu Om Pope. Bisa jadi gini Ade, bisa jadi gini seperti yang tadi. Bisa jadi dia menunjukkan bahwa diri ini NTT ini baru kali ini mendapat emas ya. Seorang bisa jadi dia seorang atlet baru di NTT baru bisa dapat emas. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa juga perhatian dari seorang bagian seorang pemimpin gubernur NTT ini yang tadi naik bis jet, tapi seorang Susanti atlet ini meraih medali emas. Karena hati tadi dia ingin naik Pick up. auto pick up. Jadi yang kita harapkan sekarang ini perhatian dari para pemimpin di NTT ini bahwa alangkah baiknya setidak-tidaknya disambut dengan oto-oto yang berkualitas tinggi, yang layak lah dinaik sebuah prestasi dari NTT. Karena setahu saya mungkin baru kali ini NTT memiliki prestasi itu, membawa prestasi yang baik itu. Itu mungkin setahu saya. Ya. Pak Donatus, kira-kira pesannya apa tuh dari penyambutan itu? Ya itu tadi ya, setiap pemuda NTT atau siapapun yang meraih prestasi mengangkat nama NTT dari keterpurukan, kemiskinan, korupsi dan lain sebagainya, ya diberi apresiasi. Ya, jangankan memberikan kado tambahan, tapi cukuplah dengan menyambut sedikit meriah, Secara meriah ya, yang menjadi pembeda dari hal-hal sebelumnya. Apapun alasannya, apakah si peraih emas itu karena memilih sendiri, kan ada yang bertanggung jawab di bidang atletik yang dia gelut itu, ya. Jangan sampai kemudian misalnya tidak dijemput tapi ada anggarannya, nah itu yang berbahaya toh. Bisa jadi ya, Itu hanya dugaan aja ya. Dugaan aja, dan ditakuti kalau terjadi seperti itu kan. Muka kita juga yang tercoreng ya. Kira-kira begitu. Oke, pemirsa Ngalor Ngidul, kemajuan di bidang olahraga untuk masyarakat NTT itu sebenarnya perlu diusahakan, dan apalagi untuk anak-anak muda NTT yang mendapat prestasi seharusnya diberi penghargaan yang setinggi-tingginya. Tetapi penyambutan Susanti Ndapataka membuat saya sebagai orang NTT pesimis akan kemajuan dunia olahraga NTT ke depan. Semoga apa yang dialami Susanti Ndapataka tidak lagi terjadi pada Susanti berikutnya. Sampai jumpa.